Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 15 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Nurhimsa Damanik. Kepada Ibu Nurhimsa, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan malam kita pada malam ini 15 Juni 2026 berjudul Pengorbanan Kasih. Ayat inti terdapat dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Inilah persembahan berupa pemberian hidup bagi kita, supaya kita dapat menjadi seperti yang Dia inginkan. Kita menjadi wakil-wakilnya, menyatakan keharuman karakternya, pikirannya yang murni, sifat-sifat ilahinya, sebagaimana dinyatakan dalam kehidupan manusiawinya yang kudus, agar orang lain dapat melihat Dia dalam bentuk manusiawinya dan terdorong untuk ingin menjadi seperti Kristus, murni, tidak bernoda, sepenuhnya berkenan kepada Allah, tanpa cacat atau kerut atau sesuatu hal semacam itu. Betapa sungguh-sungguh Kristus mengerjakan pekerjaan keselamatan kita. Betapa besar pengabdian yang dinyatakan kehidupannya ketika Dia berusaha memberikan nilai kepada manusia yang jatuh dengan menganggap setiap orang berdosa yang bertobat dan percaya akan jasa kebenarannya yang tanpa noda. Betapa tak kenal lelah Dia bekerja. Di bait suci dan di rumah ibadat, di jalan-jalan kota, di pasar, di bengkel kerja, di tepi laut, di antara bukit-bukit. Dia memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dia memberikan semua yang ada pada dirinya supaya Dia dapat mewujudkan rencana kasih karunia penebusan. Kristus mempersembahkan tubuhnya yang hancur untuk menebus milik pusaka Allah, untuk memberikan manusia ujian lain. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Melalui kehidupannya yang tanpa noda, penurutannya, kematiannya di kayu salib Kalvari, Kristus menjadi pengantara bagi umat manusia yang terhilang. Dan sekarang, bukan sebagai pemohon belaka panglima keselamatan kita, menjadi pengantara bagi kita, tetapi sebagai penakluk yang menuntut kemenangannya. Persembahannya sempurna, dan sebagai pengantara kita, Dia melaksanakan pekerjaan yang Dia tetapkan sendiri, memegang di hadapan Allah pedupaan yang berisi jasa-jasanya sendiri yang tanpa noda dan doa-doa, pengakuan-pengakuan dan ucapan syukur umatnya. Diharumkan dengan keharuman kebenarannya, ini naik kepada Allah sebagai bau yang harum. Persembahan itu sepenuhnya berkenan dan pengampunan menutupi semua pelanggaran. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Nurhimsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, inti daripada Injil adalah kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi ia menunjukkan kasih itu dengan menyerahkan dirinya bagi keselamatan manusia. Pengorbanannya menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah dan menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya untuk hidup dalam kasih yang rela berkorban atau tidak mementingkan diri. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, Efesus 5 ayat 2 yang berbunyi, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini ke jemaat Efesus menjadi nasihat yang berharga juga bagi kita di zaman ini. Pengorbanan Kristus memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar pengampunan dosa. Ia ingin membentuk kita menjadi pribadi yang memancarkan karakternya, yaitu kemurnian, kasih, dan kekudusan, sehingga orang lain dapat melihat Yesus melalui kehidupan kita. Sebab teladan Yesus bagi kita, Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika hidup di dunia ini? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 174, paragraf 3 berkata, betapa besar pengabdian yang dinyatakan kehidupannya ketika dia berusaha memberikan nilai kepada manusia yang jatuh dengan menganggap setiap orang berdosa yang bertobat dan percaya akan jasa kebenarannya yang tanpa noda. Saya ulangi, yang tanpa noda. Betapa tak kenal lelah dia bekerja di bait suci dan di rumah ibadat, di jalan-jalan kota, di pasar, di bengkel kerja, di tepi laut, di antara bukit-bukit. Dia memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dia memberikan semua yang ada pada dirinya, supaya dia dapat mewujudkan rencana kasih karunia penebusan. Selama pelayanannya di dunia, Yesus menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam menyelamatkan manusia. Ia mengajar di bait suci, di rumah ibadat, di tepi danau, di bukit-bukit, bahkan di jalan-jalan kota. Setiap orang yang datang kepadanya diperlakukan dengan kasih dan belas kasihan. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap jiwa di mata Allah. Kasih sejati selalu melibatkan pengorbanan. Yesus memberikan bukan sebagian, melainkan seluruh hidupnya demi keselamatan manusia. Salib Kalvari menjadi bukti nyata bahwa Allah rela membayar harga yang tertinggi untuk menebus umatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Apakah kita telah mengenal Allah dan hidup di dalam Dia? Apa tanda-tandanya? Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Pekerjaan Kristus tidak berakhir di kayu salib. Setelah kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, ia terus melayani sebagai pengantara bagi umat manusia. Ia membela umatnya di hadapan Bapa dan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia.
Ini memberikan kepada kita pengharapan dan kepercayaan dalam perjalanan hidup kita. Di samping itu, Dia juga menyertai umat-umatnya melalui kehadiran Roh-Nya di dalam hidup kita. Alkitab di dalam Ibrani 7 ayat 25 berkata, "Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Kita tidak datang kepada Allah berdasarkan kebaikan kita sendiri, melainkan melalui jasa Kristus yang sempurna. Kebenarannya menutupi kekurangan kita, sehingga doa, pengakuan dosa, dan ucapan syukur kita dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang harum. Apa respons atau tanggapan kita akan kasih Allah yang begitu besar dengan memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita? Ingat bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Rasul Paulus menghimbau jemaat di Efesus dan kita sekalian sebagaimana dituliskannya di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah memahami besarnya kasih dan pengorbanan Kristus, respons yang tepat atau tanggapan kita yang tepat adalah menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, melayani sesama, mengampuni dan memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang melihat kehidupan kita, mereka seharusnya dapat melihat refleksi kasih Kristus yang telah mengubah hati kita. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah yang sempurna. Melalui pengorbanannya, kita diselamatkan, dibentuk menjadi serupa dengannya, dan dipanggil untuk hidup dalam kasih yang memuliakan Allah. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan, dan mengajarkan kami agar memiliki karakter Allah yang penuh kasih dalam hidup kami yang diwujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tolong kami agar dapat memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami melalui kehidupan kami, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan Roh Yesus Kristus anak-Mu dalam hati kami, sehingga kami memiliki karakter Bapa yang adalah kasih. Kasih yang rela berkorban demi menyelamatkan manusia. Biarlah hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.